Iya. Penasaran lah. Terus tuh ini apa sih ngantri segala. Ngantri-ngantri. Habis gimana? Kita cuma satu orang gini kan. Baru banyak betul yang order. Jadi ya diatur. Sehari paling aku 5. Sehari tuh. Kalau Sabtu Minggu baru 10. Kalau hari biasa 5 karena aku kan ngurus anak-anak pagi sampai siang. Jadi jam 12 ke atas baru bisa pergi. Gunung Sari. Kalau ibu apa tuh keluhannya ibu? Capek-capek aja. Ibunya berapa umurnya? Oh 60. Alhamdulillah sehat ya. Soalnya kemarin pasienku 60 stroke. Kasihan banget, aku sampai nangis tahu. Ya nggak ngerti ya, udah belasan tahun stroke. Jadi di kasur terus sampai pakai pempes. Untung suami setia loh. Iya, jadi suaminya yang ngurusin lepas pempes, dimandiin, disuapin. Udah, aku bilang mantis banget bapak, aku bilang gitu. Iya dong katanya, kita kan sehidup semati. Langsung aku bilang cinta kita melukiskan kayak BCL aja. Iya, non medis disantet. Beneran mbak, masa iya customer ku suruh acting nanti gini ya mbak ya. Itu ya real apa adanya. Iya mbak, aku tuh sebenarnya nggak berani ya sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa disuruh ke situ, kecemplung di dunia yang gaib-gaib, kayak nggak sengaja gitu loh mempelajarinya. Kalau mau tahu historinya mah mungkin lucu ya. Jadi pertamanya itu aku tuh kursus totok saraf. Yang saraf-saraf itu nah yang gini-gini kan. Supaya aku mengetahui posisi-posisi kan, anatomi tubuh kan, dan caranya mengobati berbagai penyakit. Kenapa di perguruan itu diajarin juga hal-hal gaib. Jadi udah sepaket mbak. Iya. Nah katanya si guru besar itu gini, kita itu kan di dunia pengobatan. Manusia sakit itu ada 3, medis, non medis, sama psikis. Jadi kita harus bisa nanganin 3-tiganya. Jangan cuma medis aja. Nah kalau medis kan totok saraf kan. Nah kalau non medis yang tadi yang transidental hipnosis, itu caranya memanggil jin-jin pengganggu, terus diancam supaya pergi, baru dicabut biar nggak ada di tubuhnya. Diajarin mbak. Nah terus itu kalau psikis itu kayak stres, depresi, ODGJ itu kan psikis kan, anxiety ya apa kayak gitu-gitu. Nah itu tepuk sholat itu cuma nama, bukan berarti sholat. Iya, tepuk itu kayak di bahu gini mbak. Orang kalau apa berkabung kan kayak di bahu, sabar ya gitu kan. Nah kita itu ternyata ada pelajarannya, ditepuk-tepuk tau mbak. Jadi untuk menangani pasien yang stres gitu, gangguan kejiwaan, ada ditepuk-tepuk bagian sholat, bagian ulu hati, bagian ini gitu-gitu. Nah ditepuk-tepuk kayak gini-gini. Pantes aja ya kalau lagi sedih itu sabar ya gitu kan. Pantes aja, ternyata itu ada ilmunya. Lucu. Jadi aku belajar semuanya kan. Nah
awal mulanya itu nggak sengaja ada pasien non medis. Katanya tuh, Gin tahu nggak aku tuh dikirimin tahu sama mantanku, kata dia tuh gitu kan. Aku sih ada belajar mbak non medis mbak, tapi belum pernah aku coba mbak, takut, aku bilang gitu kan. Cobain lah di aku nah, kata dia tuh gitu. Terus betulan mbak, percaya? Iya nah aku percaya sama kamu. Tapi pasien pertama gagal karena aku hehehe. Aku sambil mbak aku takut ya mbak gitu nah. Gagal mbak, udah ku panggil, coba ya hadir. Baru pasiennya juga sama. Gin kamu gak cocok Gin, bukan ustadz kamu. Jadi kita tuh malah ngakak. Tapi ada keanehan. Waktu sebelum kita begitu, maksudnya kita melakukan transidental itu, pas aku pijat, dia nyetrum. Nah pas udah nyetrum itu kayak bukan dia mbak, jadi kayak ampun ya, kita berteman ya, jangan keluarin aku ya. Itu siapa yang ngomong gitu? Masa mbaknya? Iya, tapi sambil dipijat mbak. Dia nggak lihat mukaku, cuman dia itu kayak kok ngomong gitu mbaknya ya, gitu nah, ngerti nggak? Masa tiba-tiba pas ku pijat tuh nyetrum, katanya tuh mbak nyetrum mbak. Nah itu dia kan. Nah setelah itu kok kita teman ya, jangan keluarin aku ya, kayak gitu. Aku bilang mbak itu kamu kan mbak? Apa Gin? Ya, apa tadi mbak bilang kita teman ya, jangan keluarin aku ya, itu mbak kah? Oh mungkin kodamku kali Gin, dia bilang gitu. Malah bilang gitu gerak. Serius lah mbak, kayaknya mbak tuh sambil gini lah mbak, sambil mejem mata ngomongnya. Maksudnya tuh kayak kita teman ya, sambil mejem mata. Dalam hatiku itu bukan mbaknya bang. Baru aku kasih tahu lah si ustadznya ya, kan aku konsultasi gitu. Aku bilang Pak Ustadz tadi tuh aku tuh non medis pertama kalinya, tapi itu aneh, jinnya itu bilang kita teman ya gitu. Itu jinnya atau mbaknya ya? Itu jinnya teh katanya tuh. Iya, terus jinnya takut ke sama aku itu ceritanya. Iya, dia udah ngerti bakal dikeluarin, jadi nggak mau dia katanya tuh. Aku bilang terus gimana dong? Aku hadir gitu nggak mau dia hadir, malah cekakak cekiki. Kamu aja belum serius itu katanya tuh. Coba nanti kalau udah serius bisa itu katanya. Jadi pertama gagal. Coba lagi di pasien kedua di Batu Ampar. Itu nggak sengaja juga. Jadi pijit. Hah? Ibu-ibu kayak 50 lah ya. Pijit dia cerita. Teh tahu nggak? Aku ini non medis katanya tuh. Lah non medis lagi. Iya kak, aku bilang. Aku itu sampai udah ke Buning City Nampi, tau gak mbak? Buning City. Pernah dengar aja sih mbak. Itu yang di YouTube yang viral. Yang apa? Jawa ya, di Jawa ya? Oh iya. Ya. Nah dia itu sampai ke Jawa loh. Sampai ke Jawa supaya sembuh kan. Mana 6 juta lagi bayarnya. Sekali pertemuan. Iya. Terus itu udah pulang ke Balikpapan masih berat bahuku. Pas ku periksa bahunya, iya nggak wajar. Masa di bahunya itu kayak kuli bangunan keras kayak batu. Kayak manggul berapa kilo gitu kan. Maksudnya tuh itu kan ibu rumah tangga doang, kok bahunya gitu kayak menggembung. Baru keras. Aneh sih mbak. Iya aku bilang nggak wajar memang ini. Suamiku udah kena santet, udah meninggal. Makin lagi horor aku. Emang suami mbak sebelum meninggal ngomong apa? Aku bilang gitu kan. Dia bilang diteror di mimpi. Semingguan mimpi sosok hitam ngebunuh dia. Aku bilang iya bener, santet bener. Soalnya ciri-ciri santet kan mimpi berulang ya. Diteror gitu nih. Bener mbak, itu santet. Nah sekarang santetnya ke aku, kata dia tuh. Badanku tiba-tiba begini. Iya, aku bilang bener ini bener. Gimana ya, jangan sampai telat. Ya sudah, dengan keberanian penuh aku seriusin mbak. Aku hadir kamu ya, aku bilang. Supaya ini kan, kasihan kan mbaknya kan. Sudah mau kesana apa gagal, masih ada jinnya. Nah pertama gagal mbak. Dia bilang gini, nggak mau gitu kan. Jinnya ngolokin aku. Dia bilang kamu hadir ya, hadir. Nggak mau gitu. Aku bilang ini koplak ini jinnya ini ya, kok nggak mau. Terus aku tuh pura-pura video call sama ustadz mbak. Aku bilang Pak Ustadz ini gimanain ya,
kok nggak mau hadir ya, padahal sudah aku coba hadir tapi beneran non medis, karena sudah ada ciri-cirinya, sudah bener non medis, tapi dia disuruh hadir nggak mau terus. Aku bilang gitu kan. Terus apa coba, tiba-tiba mbaknya gini nah, langsung nangis. Aku bilang, hei ini kayaknya sudah hadir ini. Hei kamu yang ganggu tubuh ibunya ya. Beneran ini jinnya. Itu pertama kalinya aku komunikasi sama jin. Iya. Terus aku bilang, aduh gimana ya, aku takut mau kabur, tapi nggak boleh lah, masa iya aku tinggalin customer kondisi begitu ya kan. Aku pura-pura strong, padahal aku deg-degan. Tapi untungnya jin yang aku hadapin yang pertama kali itu baik, nggak yang reog-reog gitu nah. Jadi dia tuh kayak nurut aja. Kamu ditanam apa? Nanam penyakit ya di mbaknya ya, di tubuh ibunya ini ya. Aku sebenarnya kasihan katanya, tapi kan aku ditugasin, kata dia tuh gitu. Oh pantas aja dia nangis. Dia ya namanya kita ibaratnya kita digaji nih, ya mau suka mau nggak suka dikerjain dong gitu kan dia sudah digaji. Oh ini jinnya baik berarti, ya sudah aku bantuin kamu untuk lepas dari tugasmu ya, mau keluar ya, jangan ganggu lagi, betul ya, kayak gitu kan. Itu sebenarnya bahagia dia dikeluarin tuh, jadi kayak yes tugasku sudah gitu nah, kayak ibaratnya gitu. Kalau jin yang benar, tapi ada juga jin bebal kan, ada juga yang nakal. Ya sama kayak manusia lah, berbagai karakter, sama aja. Nah terus itu untung mudah ya dikeluarinnya tuh. Pas aku bilang cabut dulu penyakitnya, karena kita harus cabut dulu mah, karena itu penyakit gaib kan. Cabut dulu yang kamu tanam. Sudah dicabut, oke aku keluarin. Kalau keluarnya mah gampang mbak, cuma gini nah, diusap gitu, langsung sadar. Langsung ibunya gini, kenapa aku? Tapi kalau kayak gitu dia nggak balik lagi kan? Enggak, ada yang balik ada yang enggak. Jadi yang itu ibunya alhamdulillah nggak balik lagi, karena dia jadi sehat, ininya jadi ngecil, yang aku bilang aneh. Nah itu tanda-tanda sudah nggak balik lagi. Nah kalau yang balik lagi itunya nggak ada perubahan. Kalau itu tinggal bekas-bekasnya, berarti udah nggak balik lagi. Dan ibunya auranya beda. Kemarin kan order lagi kan, jadi cantik, jadi auranya sumringah banget. Aku bilang, ibu sekarang ibu jadi cantik sekali, aku bilang gitu. Iya kah, iya beda banget. Tapi kalau kayak gitu siapa mbak yang Apanya?